Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Semoga kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya untuk kelancaran bersama. Berdoa mulai. Amin. Apakah semuanya sudah hadir? Coba Ibu cek dulu ya. Oke. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Siap, Bu. Walaupun kita hanya bisa melakukan pembelajaran bertatap mayal begini, semoga teman-teman tetap semangat ya, tetap aktif, dan tetap rajin untuk belajarnya. Tetap jaga kesehatan juga. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan PPT untuk bahan ajar. Dan akan dilanjutkan oleh Ibu Wulan. Terima kasih ya Ibu Dinda. Sekarang di sini Ibu Wulan mau menjelaskan mengenai perubahan sosial budaya karena dampak globalisasi. Nah, namun sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu pingin kalian perhatikan dulu ya video yang berikut ini. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pemikiran, produk, dan aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, khususnya teknologi dan informasi. Globalisasi tentunya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif globalisasi adalah meningkatkan pembelajaran mengenai struktur masyarakat, pola hidup, dan pola berpikir masyarakat. Kedua, kita dapat mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa yang lebih maju. Ketiga, meningkatkan sifat-sifat kerja keras, disiplin, mandiri, rasional, dan sebagainya. Lalu, dampak negatifnya adalah sebagai berikut. Bagaimanakah solusinya? Arus globalisasi memanglah dapat kita hentikan, namun kita dapat mengambil sisi positifnya dan mengabaikan sisi negatifnya. Terima kasih. Nah, jadi tadi tuh dalam video menjelaskan bahwa globalisasi itu adalah proses integrasi internasional mulai dari pertukaran pemikiran, produk, dan aspek kebudayaan. Nah, di mana itulah yang akhirnya menjadi atau menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Nah, perubahan sosial budaya dalam masyarakat yaitu ada perubahan sosial budaya yang merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya juga merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat gitu. Nah, perubahan yang terjadi ini tuh merupakan sesuai dengan hakikat dan sifat dasarnya manusia, yang dimana tuh manusia itu selalu ingin adanya perubahan, selalu ingin berubah, selalu ingin menjadi lebih baik, selalu ingin lebih maju kayak gitu. Nah, perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia itu contohnya mulai dari peralatan dan perlengkapan hidup, lalu mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, lalu bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, keyakinan gitu. Nah, lalu perubahan ini itu sering disebut sebagai perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi secara bersamaan gitu. Nah, ini contoh gambarannya. Ada yang tahu ini
Ada yang bisa menjabarkan nggak nih? Contohnya nih maksudnya apa dari gambar yang di sini? Aku mau nyontohin Ibu. Boleh. Jadi gambar yang ada yang itu merupakan contoh dari modernisasi, ya nggak Bu? Iya. Udah? Udah. Ada lagi? Ya udah, kalau nggak ada lagi, Ibu jelasin lagi ya. Tadi benar nih kata Alia, cuman Ibu lengkapi lagi. Nah, kita lihat nih dari gambar yang buat tempat minum atau teko. Kalau zaman dulu, waktu mau minum air tuh, kita harus sediain tungkunya, harus nyari kayunya, baru dibakar. Nah, kalau sekarang kita tinggal colok, masukin airnya, tinggal colok ke listrik, dan akhirnya jadi. Nah, lalu yang gambar berikutnya itu ada, kita lihat tuh ada yang di sawah, di mana bahwa orang-orang zaman dulu mereka kerjanya dominan mereka sebagai petani, nelayan, peternak. Nah, kalau sekarang banyaknya mereka pekerja kantoran, bahkan orang-orang yang mereka berasal dari desa, berasal dari kampung, mereka pindah ke kota untuk mencari kerja di kantoran. Nah, lalu gambar berikutnya itu gambar mengenai bahasa. Nah, kalau orang zaman dulu, tuh setiap daerah mereka punya bahasa masing-masing. Dan itu tuh menjadi identitas mereka. Misalnya orang Sunda nih, pasti mereka ngomongin bahasa Sunda. Lalu Jawa, pasti mereka ngomongin bahasa Jawa gitu. Nah, sekarang pun masih, cuman sekitar beberapa persen sekarang tuh banyak orang yang memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Bahkan saat ini pun sudah dicampur dengan bahasa Inggris nih. Contohnya tuh ada di gambar yang karena, because, tidak pernah, never. Jadi so, selalu, always gitu. Ada sekarang yang kayak gitu. Lalu di dalam kesenian, mungkin ini salah satunya, padahal kan banyak, dan Ibu salah satu yang mungkin familiarnya tuh dalam kesenian tari. Dimana setiap daerah kita punya kesenian masing-masing, kesenian tari pun ada, dan sekarang pun kita bisa lihat bahwa yang jadi kompetensi yang jadi acara-acara perlombaan pun tuh nggak cuman seni tarian tradisional aja, tapi kayak modern dance juga ada, ballet ada, lalu yang Korean dance ada gitu ya. Lalu nah ini sistem pengetahuannya, gimana bahwa zaman dulu itu pengetahuan itu hanya didapatkan melalui guru dan melalui buku. Bahkan sebelum-sebelum itu hanya guru saja. Nah, tapi sekarang tidak hanya dua itu, kita bisa melihat di internet. Ada di YouTube, bahkan terus di Instagram pun sekarang ada gitu ya informasi-informasi kayak gitu. Lalu bahkan buku pun kita bisa mencari lewat internet, nggak harus beli, kita bisa download gitu ya. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Taskia. Oke, terima kasih Ibu Uci. Selanjutnya, Ibu minta kalian menyebutkan contoh masing-masing satu dari perubahan sosial dan budaya yang ada di daerah kalian. Nih, misalnya kalau Ibu kan di daerah Ibu nih dulu, malam Maulid Nabi, masyarakatnya selalu tahlilan bersama, tapi karena akibat globalisasi ini, jadi sudah tidak ada lagi tahlilan saat ingin Maulid Nabi. Nah, Ibu beri waktu 2 menit ya, masing-masing mencari contoh dari perubahan sosial dan budaya yang ada di daerah kalian. Nah, sudah pada dapat belum contohnya? Sudah, Bu. Coba sharing apa contohnya? Jadi contohnya itu kalau di kegiatan 17-an yang sekarang tuh udah jarang banget tari-tari tradisional gitu adanya, kayak modern dance kayak gitu, Bu.
Iya, benar ya. Zaman sekarang ini udah jarang sekali yang menampilkan tarian adat. Kebanyakan justru malah tarian modern. Itu akibat dari westernisasi. Kemudian, Windy Rose, apa contohnya? Ini Bu, apa namanya? Sekarang banyak anak kecil yang udah ngedengerin lagunya lagu-lagu luar negeri gitu, bukan lagu-lagu anak-anak kayak gitu. Iya, itu juga benar ya. Kemudian, Alia, Ya Bu, kalau di saya dulunya pada nyapa, sekarang pada kayak nggak kenal gitu Bu. oh iya benar ya, itu termasuk dampak negatif dari adanya globalisasi, yaitu individualistik. Jadi sekarang masyarakatnya sudah saling udah jarang untuk saling nyapa ya, jadi masing-masing hidupnya. Nah, kemudian ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Mungkin Windy atau Sherin ingin bertanya? Bu, izin bertanya. Oh boleh, Evi. Kalau kehidupan masyarakat itu kayak gimana ya? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Bu mau tanya. Boleh, Alia. Bu mau tanya Bu. Alia, apa pertanyaannya? Tadi kata Ibu kan contoh saya itu merupakan dampak negatif dari ini ya globalisasi. Nah, untuk usaha untuk mengatasinya gimana? Mengatasi dampak negatif itu. Oke. Untuk pertanyaan Evi akan dijawab oleh Ibu Uci ya. Silakan Ibu Uci. Coba pertanyaannya ulang lagi, soalnya tadi putus-putus pertanyaannya. Jadi bagaimana contoh atau pengaruh dari dampak modernisasi dalam kehidupan masyarakat? Nah, contohnya itu terkadang masyarakat itu kita gabungkan sama adanya kemajuan teknologi ya, di mana masyarakat itu sekarang gampang percaya sama berita-berita yang mereka share lewat sosial media. Bahkan ada kadang kasus yang dimana tetangganya nih misalnya kan sekarang di COVID nih, tetangganya yang terkena COVID. Nah, kan simpang siur nih, ada yang bilang, oh ya nih kena COVID meninggalnya, ada yang bilang, oh enggak. Nah, tapi kita langsung menyimpulkan, oh kena COVID nih, tanpa minta konfirmasi yang jelas dulu. Padahal kan tetangga nih, walaupun sekarang kita tidak boleh langsung bertatap muka gitu, kita kan, tapi setidaknya kita coba tanya kepastiannya ke orang-orang yang emang kayak RW, RT gitu tuh kita tanyakan apakah benar. Nah, jadi banyak sebenarnya hal-hal yang berpengaruh gitu ya dalam bermasyarakat, entah itu dampak positif dan negatifnya. Itu kan dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya tuh kita jadi tahu nih data-data, misalnya, oh ya orang yang terkena COVID ini segini. Nah, tinggal kita harus tahu gimana caranya untuk menerima informasi dan mengkonfirmasikan, oh bahwa itu tuh informasinya benar atau enggak. Kayak gitu. Cukup jelas? Ya, cukup Bu. Terima kasih. Sama-sama. Iya, sekarang Ibu mau jawab pertanyaan Alia. Gimana sih menanggulangi solusi dari perubahan tersebut? Nah, jadi kita harus memiliki kesadaran diri dulu. Misalkan kita udah nyadar nih, udah nggak ada lagi saling sapa begitu. Nah, berarti harus dari diri kita masing-masing dulu. Kita nggak boleh menunggu orang lain untuk nyapa duluan. Ah, dia aja nggak nyapa, masa aku nyapa? Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita yang memulai, kita yang mencontohkan kepada yang lain supaya yang lainnya ikut melestarikan budaya dahulu, yaitu saling sapa. Seperti itu, Alia. Terima kasih, Ibu. Kemudian,
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu mau nanya. Bu. Boleh, Windy. Jadi ini Bu mau nanya Bu, contoh sikap yang yang diberikan masyarakat gitu Bu dari terjadinya perubahan sosial budaya ini tuh harus kayak gimana sih Bu? Jadi, contoh sikap yang harus kita lakukan itu, kita sebagai masyarakat harus bisa lebih selektif dalam menerima perubahan yang ada gitu, atau menerima kebudayaan yang ada dengan cara memilah mana yang baik dan mana yang kurang baik. Nah, kita pun harus tahu bahwa saat kita mencari sesuatu, misalnya mencari konten nih, oh konten apa yang baik untuk kita lihat dan konten apa yang buruk yang untuk kita lihat gitu. Jadi harus bisa selektif dalam memilih konten atau memilih perubahan yang yang akan kita terapkan dalam diri kita seperti itu. Cukup? Oh iya Bu, cukup. Makasih Bu. Sama. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Saya mau nanya Bu. Boleh, Sherin. Mengapa perubahan sosial terkait dengan perubahan kebudayaan? Jadi, jawaban dari atas pertanyaan Sherin itu, mengapa? Karena perubahan sosial itu mengacu pada nilai budaya masyarakat. Nah, kenapa sih melekat? Karena perubahan yang terjadi itu menggunakan pendekatan budaya. Gini deh, contohnya, orang zaman dulu tuh, penjajah ya, datang ke Indonesia, terus mereka tuh menjelaskan, oh iya, kalau di Eropa itu kebudayaan seperti ini. Bahkan turis-turis zaman sekarang pun yang datang ke Indonesia tuh menjelaskan, oh kalau di negara saya pendidikannya seperti ini. Nah, lalu bahkan sekarang pun dengan adanya teknologi, kita mengenalkan budaya luar gitu ya, misalnya. Bahkan misalnya contohnya kita nih pingin belajar bahasa Inggris, kita nggak perlu langsung ke luar negeri gitu, ke Amerika untuk hanya belajar bahasa Inggris gitu. Kita tinggal di YouTube lihat, oh ini ternyata cara bahasa Inggris yang benar. Lalu bahasa Inggris, menyapa dalam bahasa Inggris yang baik dan benar itu seperti apa. Atau kita pingin belajar tarian nih, misalnya sekarang kan lagi zaman Korea nih misalnya. Oh aku pingin nih belajar dance Korea. Nah, ada orang yang langsung belajar sama ahlinya, ada yang cuma lihat lewat YouTube. Nah, jadi kenapa melekat? Karena emang pendekatannya pun menggunakan pendekatan kebudayaan. Makanya melekat oleh karena itu melekat antara perubahan sosial dan budaya seperti itu. Jelas? Jelas Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Kemudian sekarang Ibu akan menampilkan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Boleh di-share screen? Nah, ini ada 4 pertanyaan. Ibu akan memberi waktu kalian 5 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika sudah, Ibu akan bertanya kepada masing-masing ya. Nah, apakah siap dijawab? Apakah sudah terjawab semua?
Sudah, Bu. Oke, sekarang pertanyaan nomor 1. Bagaimana perubahan akibat modernisasi? Siapa yang ingin menjawab? Aku Bu. Boleh, Windy. Ini Bu, perubahan akibat modernisasi itu ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus ada kehidupan kita jadi lebih baik. Nah, terus perubahan tata nilai dan sikapnya juga mengakibatkan perubahan dari modernisasi. Iya, betul ya. Ada berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya teknologi, tingkat kehidupan menjadi lebih baik, tata nilai dan sikap pun juga berubah. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana modernisasi mempengaruhi gaya hidup dan cara berpikir masyarakat modern? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Sherin. Iya, jadi contohnya itu kayak gaya hidup kebarat-baratan. Misalnya, memanggil orang tua langsung menyebut namanya tanpa sebutan Pak atau Ibu, kayak gitu, Bu. Iya, betul ya. Sekarang sudah banyak yang mengikuti gaya barat. Karena di barat mereka memanggil orang tuanya dengan langsung nama, jadi banyak pula masyarakat Indonesia yang mengikuti budaya tersebut ya. Sebenarnya itu tidak baik untuk dicontoh ya, karena tidak sopan dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, nomor 3, contoh pengaruh atau dampak modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Boleh, Evi, silakan. Jadi, semakin berkembangnya dan majunya teknologi, nah hal ini tuh akan memudahkan pekerjaan sehingga pekerjaan tuh menjadi lebih mudah, efektif dan efisien. Ya, betul sekali ya. Banyak sekarang pekerjaan yang sudah semakin mudah untuk dilakukan, menjadi lebih efektif, lebih cepat, efisien, karena teknologi pun ikut berkembang dan maju. Nah, kemudian yang nomor 4, usaha yang bisa dilakukan dalam mengatasi dampak negatif perubahan budaya akibat modernisasi. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Boleh, Alia, silakan. Usahanya yaitu memfilter mana budaya yang harus diterima, mana yang harus ditolak. Gitu, Bu. Sudah, Alia, apakah ada lagi? Ada, Bu. Boleh apa? Memiliki sikap untuk melestarikan budaya lokal, terus menggunakan teknologi yang ada dengan selektif sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bersifat positif. Udah, Bu. Bagus, benar ya. Kita harus bisa memfilter budaya apa yang bisa diterima dan bisa ditolak. Terus juga kita harus punya sikap nih untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia, budaya lokal. Terus juga dalam penggunaan teknologi kita harus pintar-pintar dalam menggunakannya, ya, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, terima kasih yang sudah menjawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Widi. Baik, materi tadi udah dijelaskan sama Ibu Ulan Suci dan Ibu Tazkia. Sekarang Bapak mau kasih kalian soal buat diisi sesudah pertemuan kali ini selesai. Bapak akan kirim tugasnya di grup WA ya. Boleh dilihat? Apakah sudah ada? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Kalau sudah ada, kerjakan diantar sesudah pembelajaran selesai. Oke, di sini Bapak mau meminta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ada? Saya, Pak. Ya, Epi. Jadi, perubahan sosial budaya itu terjadi karena adanya pertukaran pemikiran,
produk, dan aspek dari budaya. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya baik, kalau tidak ada Bapak jelaskan ya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Perubahan bermacam-macam, entah itu dalam hal sikap, kepribadian, budaya, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran kali ini mungkin cukup sekian. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Jaga kesehatan dan gunakan protokol kesehatan ketika keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak Widi. Sama-sama Irwan.